Senang sekali bisa bertemu kembali di acara Markisah. Mari kita hidup sehat. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik menarik seputar kesehatan. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai serangan jantung. Untuk topik kali ini, kita bersyukur kita sudah mengundang dua dokter yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Samuel Halim, SPPD, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Caleb Halim, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat berjumpa kembali, Dr. Samuel, Dr. Caleb. Apa kabar? Sehat-sehat, Tuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai serangan jantung, dan sebelum kita mulai, kita akan membicarakan mengenai fungsi utama jantung. Apa sih sebenarnya fungsi utama jantung? Ya, oke. Jadi jantung itu adalah organ yang pertama terbentuk. Jadi ketika janin masih dalam kandungan, jantung adalah organ yang pertama kali terbentuk dan berfungsi untuk pertama kali. Dan ketika sepanjang akhir hidup manusia, dia terus bekerja, tidak pernah berhenti. Dan ketika akhir hayat, dia adalah organ yang terakhir berfungsi. Jadi organ dalam tubuh kita yang paling keras, yang paling lama bekerjanya itu adalah jantung. Nah, apa fungsinya jantung adalah kita lihat dari gambar ya. Nah, ini bentuk jantung kita, Bapak Ibu. Jadi jantung kita itu ada di dada, ya, bagian tengah agak ke kiri sedikit, ya, bagian tengah di sini agak ke kiri sedikit. Nah, itu adalah jantung kita. Jantungnya sebesar ini nih, satu kepalan tangan kurang lebih, ya, bentuk sebesar itu. Nah, jantung ini ada dibagi dengan beberapa ruangan. Tapi fungsi utama jantung adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh, ya. Darah yang diambil dari seluruh tubuh yang hasil metabolisme, hasil yang segala macam proses-proses yang ada dalam tubuh, dia akan kembali ke jantung. Itu darah kotor kita bilang ya, darah yang rendah oksigen, lalu dari jantung akan mengirim darah tersebut ke paru-paru supaya ditukar. Ya, yang tadinya kurang oksigen jadi paru-paru sehingga banyak oksigen, lalu masuk kembali ke jantung yang sebelah kiri untuk kemudian dipompakan ke seluruh tubuh, ya, supaya seluruh organ-organ tubuh, seluruh sel-sel dalam tubuh mendapatkan asupan darah dan oksigen, ya. Jadi dia juga membawa semua zat-zat nutrisi, zat gizi, supaya bisa memberi makan kepada seluruh organ tubuh yang lain dan sel-sel sampai ke dalam sel-sel tubuh. Begitu fungsi jantung. Ya, berarti kalau jantung itu tidak berfungsi, seluruh sel-sel dalam tubuh kita dan juga organ-organ tubuh yang lain itu tidak mendapatkan oksigen dan asupan nutrisi ya. Iya. Artinya orang itu akan meninggal gitu ya, Dok ya. Tidak bisa. Tidak bisa hidup lagi. Tidak bisa hidup. Ya. Berarti Bapak Ibu ini organ yang salah satu yang paling penting di dalam tubuh kita, dan menurut statistik serangan jantung itu adalah salah satu penyumbang kematian terbanyak ya, kalau tidak salah ya. Itu di seluruh dunia seperti itu ya. Oke, kira-kira bagaimana sih kita tahu gejala-gejala kita sakit jantung, Dok? Nah, jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar orang serangan jantung ya. Nah, serangan jantung itu artinya jantung itu terganggu ya fungsinya ya. Serangan gitu ya, mendapat serangan. Yang dimaksud dengan serangan itu artinya pembuluh darah di jantung. Kalau kita melihat ya. Nah, ini jantung ini mempunyai 3 pembuluh darah utama. Jadi kalau ada tersumbat di salah satu atau lebih dari pembuluh darah jantung ini namanya koroner ya, Bapak Ibu ya, koroner. Ada sumbatan di dalam arteri atau pembuluh koroner ini menyebabkan bagian jantung tersebut menjadi mati atau kurang maksimal sehingga terganggu fungsinya gitu ya. Itu yang kita sebut dengan serangan jantung ya. Jadi serangan jantung adalah akibat gangguan dari pembuluh darah koroner ya, salah satu atau lebih ya, sehingga menyebabkan bagian jantung tertentu atau seluruhnya terganggu pompanya ya. Nah, yang dirasakan apa? Yang dirasakan oleh si penderita adalah nyeri dada ya, sakit di daerah dada. Sakit di daerah dadanya adalah di tengah dan agak ke kiri tadi ya, seperti kita sudah bahas, letak jantung seperti itu ya. Tengah agak ke kiri, nyerinya seperti tertekan benda berat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, kita misalnya
baringan begitu ya. Lalu ada cucu atau anak kecil yang menduduki dada kita. Atau kita ditaruh beban buku gitu ya, setebal gini ya, ditaruh di sini itu seperti tertindih ya. Jadi kita harus bedakan dengan seperti tertusuk ya. Ada orang yang nyerinya tuh tajam seperti tertusuk atau rasa panas, bukan seperti itu ya. Tapi ini adalah tertindih benda berat di dada sebelah kiri dan nyerinya itu menjalar ya, menjalar ke lengan kiri, menjalar ke daerah leher dan rahang sini atau menjalar ke belakang, ke punggung. Ya, jadi ada penjalaran. Nah, itu yang kita sebut sebagai typical chest pain atau nyeri dada yang tipikal, yang khas untuk masalah jantung. Perasaan seperti tertindih itu karena kekurangan suplai oksigen. Betul, ya karena tadi itu ya yang kita bilang serangan jantung itu ya, karena ini kan pembuluh darah ya, dia tersumbat di sini, jadi suplai oksigen kurang, makanan kurang sehingga gangguan di sini kan. Terjadi gangguan, nah, bahkan bagian sini ada yang mati gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan nyeri di dada itu. Ada berapa jenis serangan jantung, Dok? Nah, kalau kita membagi serangan jantung itu ada 3 ya. Jadi yang kita sebut dengan ST elevasi, yaitu yang paling berat tuh ya. Serangan jantung paling berat karena sumbatannya total. Jadi kalau bisa dibayangkan di sini sumbatannya total, di sini mati semuanya bagian sini. Nah, itu yang kita sebut dengan ST elevasi atau STEMI. Lalu yang kedua adalah yang non ST elevasi, dia mungkin sumbatannya tidak total. Sebagian. Hanya sebagian. Sehingga masih ya setengah mati begitu ya jantungnya ya. Nah, gejalanya tidak seberat yang pertama dan tingkat kematiannya juga tidak sebanyak yang pertama. Lalu yang ketiga yang kita sebut dengan namanya angina pectoris tidak stabil. Jadi dia itu tidak sampai menimbulkan kerusakan yang besar pada otot jantung. Jadi kerusakannya hanya ringan ya. Nah, itu 3 gradasi ya. Ya mungkin kalau orang awam katakan ini yang paling berat, lalu yang menengah dan yang lebih ringan begitu ya. Tapi kalau dalam medis kita membaginya menjadi 3 tadi, STEMI, non STEMI dan angina pectoris tidak stabil atau UAP. Apa sih bedanya antara serangan jantung dan gagal jantung, Dok? Kan itu ujung-ujungnya juga nanti akan gagal jantung. Ya. Tapi bedanya apa sih? Nah, kalau serangan jantung kan sifatnya lebih akut ya, mendadak langsung saat itu juga gitu ya. Hitungannya menit sampai jam gitu ya. Dan itu penyebabnya? Nah, itu tadi ya, sumbatan ini ya. Nah, biasanya yang begini tuh tidak terjadi all of a sudden ya, tidak terjadi mendadak. Biasanya orang itu punya faktor risiko, ya kan? Faktor risiko paling sering 1, merokok, darah tinggi, hipertensi, diabetes misalnya, ya, atau kolesterol tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal darah tinggi dan diabetes kita sudah pernah bahas ya di pembahasan Markisa yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat tentang hal tersebut kita bisa lihat di video-video kita yang lalu. Nah, pada gagal jantung juga sama. Rokok, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, ya, obesitas atau kegemukan, faktor risikonya sama. Tapi kalau pada gagal jantung biasanya dia terkenanya pada otot jantung ini. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar jantung yang tadi ya. Nah, ini ada otot jantung. Nah, biasanya otot jantungnya itu menebal ya, dan ruangan-ruangan jantung ini jadi melebar sehingga pompa dan pengisian jantungnya menjadi tidak optimal ya. Tadi dokter menyebutkan gagal jantung ya. Penyumbatan. Yang menyumbat itu apa sih, Dok? Nah, di pembuluh darah arteri itu yang menyumbat apa? Nah, ini contohnya ya, paling gampang lihat seperti ini ya. Ini bayangin pembuluh darah arteri ya, pembuluh darah yang ada di koroner, yang ada di jantung kita, seperti pipa gitu ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan seperti pipa, ya pipa. Nah, ini kan darah mengalir dari sini ya, ini normal. Kalau misalnya kita ngerokok ya, atau banyak kolesterolnya tinggi, dia tertumpuk nih di dinding dari pembuluh darah, ya. Bayangkan seperti kalau pipa itu banyak ininya, lumpurnya. Jadi kalau pipa saluran air banyak lumpurnya, banyak pasirnya. Nah, itu seperti itu, ya ini. Makin lama makin bertumpuk nih. Bertumpuk. Lalu kan ini kan aliran darah lancar jalan terus kan. Ini bisa apa istilahnya? Keprop, terpecah. Gitu ya. Oh, lepas. Rupture, kita bilang rupture, pecah di sini. Nah, kalau dia pecah ada trombosit masuk ke sini. Ini trombosit ya. Trombosit itu keping pembeku darah gitu ya. Trombosit masuk sini maksudnya supaya memperbaiki dia nih. Tapi ternyata makin lama makin ini yang tadinya lebar begini, makin lama makin sempit ini ya. Makin sempit, makin numpuk terus akhirnya tersumbat gitu.
Begitu, ini ilustrasinya. Jadi kalau makin banyak lumpur di dalam pipa, akhirnya aliran airnya makin banyak pasir, lumpur, mungkin ada batu, kerikil, akhirnya aliran airnya nggak bisa sampai ke ujung. Ini juga sama. Makin banyak trombosit yang numpuk, lalu lemak-lemak yang menumpuk di sini, darah yang tadinya dari sini nggak bisa sampai ke sini. Nah, ketika dia terjadi total occlusion atau penyumbatan total di sini, yang di sini kan nggak ada darah nih. Nah, itulah mati. Berarti orang kalau makin Serangan tinggi jantung. kolesterol atau makan yang berlemak-lemak itu Iya. kemungkinannya bisa lebih tinggi ya, Dok ya? Betul, itu adalah faktor risiko namanya. Kita Oke. katakan faktor risiko. Makin tinggi kolesterol, terutama yang LDL ya, kita katakan kolesterol Kolesterol jahat. jahatnya, dia yang menumpuk di sini nih LDL. Nah, itulah yang paling tinggi hubungannya, korelasinya terhadap terjadinya serangan jantung. Oke, yang tadi kan itu mengenai penyumbatan. Kalau yang tadi yang gagal itu mengenai katupnya atau bagaimana, Dok? Ya, jadi Anatomi kita dari bisa jantungnya. disebabkan oleh katup ya. Jadi kalau jantung tuh punya 4 katup ya. Antara sekat-sekat jantung ya. Ini yang kiri, antara yang atas sama yang bawah ini ada sekatnya. Ini yang kanan juga antara atas sama bawah ada sekatnya. Lalu ini ada pembuluh darah yang ke paru-paru juga ada sekat. Lalu ini pembuluh darah yang ke seluruh tubuh yang kita sebut aorta ya. Pembuluh darah besar ini juga ada sekatnya. Jadi kalau ada masalah di dalam sekat-sekat atau katup dari jantung ini juga bisa menyebabkan gagal jantung tadi ya. Atau kalau pada orang-orang dengan darah tinggi, orang-orang dengan hipertensi ya, yang tidak terkontrol, darahnya tensinya tinggi terus, atau gula darah yang tidak terkontrol, akibatnya menyebabkan ini nih, tebal nih. Otot jantung ini jadi tebal, ruangan-ruangan jantung ini menjadi makin melebar, akhirnya fungsi pengisian jantung maupun pompa jantung bermasalah. Jadi gagal jantung itu bisa disebabkan oleh 2, ngisinya nggak benar, darah yang masuk nggak benar somehow, lalu pompa keluarnya juga nggak benar. Nah, itu yang kita sebut dengan gagal jantung. Sehingga dia tidak bisa memenuhi demand, tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, dia mungkin hanya sebagian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, orang tersebut menjadi sesak, mudah lelah, dan sebagainya. Itu yang paling jelas penampakan dari orang gagal jantung adalah mudah sesak, mudah lelah, ya seperti itu. Napasnya pendek, tersengal-sengal, nah itu yang gambaran yang sering kita jumpai. Nah, ketika orang kena serangan jantung itu penanganan pertama apa sih? Jadi biar kita orang awam tahu, ketika ada saudara atau keluarga ya, atau teman yang kena serangan jantung, itu apa yang harus kita lakukan? Ya. Boleh kasih minum, kasih makan, atau bagaimana, atau tidak boleh? Yang pasti kalau dia pernah serangan jantung, dia bisa langsung tahu tuh berikut-berikutnya. Ya, misalnya dia seorang pasien pernah dulunya serangan jantung lalu berhasil survive ya dengan penata laksanaan, lalu dia kemudian serangan lagi, dia bisa lebih tahu. Nah, ketika dia tahu, dia bisa langsung segera berobat ke rumah sakit, langsung datang ke UGD. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya ada teman saudara yang mengalami nyeri dada seperti yang tadi sudah kita bahas ya, itu langsung datangnya ke UGD. Nah, kalau bisa memang UGD rumah sakit yang kita tahu memiliki center jantung yang baik, yang punya track record untuk menata laksanaan jantung, serangan jantung yang baik, bisa lakukan tindakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bilang ini sebelum sampai rumah sakit mesti diapain dulu begitu ya. Nah, ada baiknya kalau orang yang sudah pernah mengalami serangan jantung sebelumnya, atau dia tahu dia punya risiko nih, ya. Dia darah tinggi, dia ada kencing manis, mungkin di riwayat keluarganya juga ada beberapa yang kena serangan jantung, ya. Dia tahu nih dia punya risiko. Nah, ada baiknya mungkin di kantong, di dompet itu, di tas sedia obat, ya, obat yang minimal 2. Satu obat pengencer darah, ya, seperti aspirin, yang isinya aspirin untuk mengencerkan darah. Kan tadi kan tersumbat tuh ya, jadi diusahakan supaya diencerkan supaya sumbatannya somehow bisa berkurang. Lalu yang kedua kan nyeri dada ya, nyeri dada itu tidak enak. Nah, nyeri dada itu bisa dikurangi juga dengan obat namanya nitrat, ya, yang ditaruh di bawah lidah, ya, di bawah lidah. Jadi supaya penyerapannya lebih cepat, nyeri dada itu bisa berkurang, lebih enak pasiennya. Nah, tapi bukan berarti tidak ke rumah sakit ya. Kalau sudah mengalami serangan jantung itu tidak ada cerita harus segera ke rumah sakit. Kalaupun kita bingung nih ya, misalnya ini serangan jantung kalau bukan, lebih baik pergi daripada terlambat. Nah, yang terjadi adalah orang, ini mah nyeri dada biasa lah, udahlah diamin aja, udah tidur aja gitu ya. Misalnya minum obat, tidur, meninggal.
ketika dia tidur dia meninggal karena stop jantungnya. Nah, itu yang beberapa kasus kita temui. Jadi kalau misalnya ada keraguan pun sebaiknya pergi ya, nanti bisa dicek dengan pemeriksaan EKG ya, rekam jantung ya. Iya. EKG untuk melihat pola-pola irama jantung dan bentuk-bentuknya. Jadi kalau orang serangan jantung tuh khas, gambaran EKG-nya tuh khas. Ya, lalu periksa darah untuk melihat apakah ada kerusakan jantung. Tadi kan jantungnya mati tuh ya. Kalau serangan jantungnya mati, karena dia mati dia mengeluarkan enzim-enzim tertentu yang bisa kita deteksi dari darah. Nah, itu kalau enzimnya naik, nah itu memang wah ini betul nih serangan jantung gitu. Nah, Yang tadi kasih minum boleh nggak? kalau misalnya dia haus nggak apa-apa, tapi kalau dia sadar penuh ya. Nah, jadi kan kadang-kadang orang serangan jantungnya begitu berat, begitu hebat sampai dia udah nggak sadar. Nah, kalau udah nggak sadar, jatuh, tergeletak begitu ya jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Tapi kalau dia masih sadar penuh, ya misalnya dia haus atau apa ya nggak ada masalah dikasih minum, asal dia sadar penuh ya. Nah, yang terjadi kalau orang nggak sadar penuh, terus kita kasih sesuatu, yang ada tersedak, makin parah. Yang tadi juga sama ya, yang obat-obatan yang saya bahas tadi ya, itu dalam artian bahwa orang tersebut masih harus sadar penuh ya. Kalau orang tersebut sudah tidak sadar, jangan pernah memasukkan makanan, minuman atau obat apapun ke dalam mulut. Itu yang bahaya, masuk paru-paru nanti. Gitu. Nanti kalau udah minum obat itu nggak sakit malah nggak mau dateng yang tadi. Nah, jadi bahaya, makanya kita harus punya kesadaran bahwa obat tersebut hanya sementara. Buying time untuk dia segera berobat langsung ke gawat darurat. Ya, jadi jangan ngantri di poliklinik ya. Jangan ngantri di poliklinik, masuknya langsung ke unit gawat darurat rumah sakit. Ya, jadi jangan ke klinik mana gitu, jangan. Langsung rumah sakit gawat darurat. Jadi harus bahaya. segera ya. Sesegera mungkin. Sesuai mungkin dengan namanya dok, jantung, jangan tunggu ya. Jangan tunggu. Nah, kita ada istilahnya namanya golden period. Golden periodnya itu antara 6 sampai 12 jam, maksimal 12 jam. Jadi antara dia mulai serangan, gejala nyeri dada itu, nah, kita punya waktu antara 6 sampai 12 jam untuk segera dilakukan tindakan yang sifatnya semi-invasif, ya, reperfusi jantung namanya. Jadi mengembalikan aliran darah yang tadi sudah total tersumbat itu dibuka, ya. Nah, itu paling bagus memang kalau bisa dalam waktu kurang dari 12 jam. Jadi dari penelitian mengatakan kalau bisa dilakukan itu dalam kurang dari 12 jam itu tingkat survivalnya lebih tinggi. Ya, itu. Tapi kalau misalnya makin tunda-tunda, nanti makin jantungnya makin banyak yang rusak. Nah, akhirnya tadi tuh gagal jantung. Jadi serangan jantung bisa kalau terlambat bisa jadi meninggal mendadak. Atau kalau dia tidak meninggal karena terlambat penanganan, akhirnya jantungnya banyak yang rusak. Ketika jantung banyak yang rusak, ujung-ujungnya jadi gagal jantung. Pompa jantungnya terganggu. Ya, sehingga orang tersebut akan menderita lebih lama begitu. Ya kalau misalnya serangan jantung langsung meninggal ya sudah lah ya. Game over, selesai misalnya ya. Tapi kalau dia setengah-setengah begitu ya, nyusahin diri sendiri, nyusahin orang gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan orang gagal jantung itu seperti orang capek dan nggak bisa kerja gitu ya. Kalau udah berat ya gagal jantungnya, dia aktivitas ringan aja berat. Dia jalan sedikit di bawah kurang dari 100 meter aja sudah berat. Nggak bisa angkat berat. Untuk pekerjaan aktivitas sehari-hari akan terganggu. Nah itu yang akhirnya kualitas hidupnya akan terganggu juga. Gitu. Nah untuk rehabilitasinya gimana? Nah gimana? Mungkin Dr. Caleb bisa kasih informasi ke kita mengenai rehabilitasi. Kan kalau pasien saya suka nanya nih, kalau habis serangan jantung saya boleh ini boleh itu nggak? Boleh olahraga nggak? Sebenarnya gimana tuh? Rehabilitasi untuk serangan jantung ya, pasca serangan jantung atau mungkin pasca intervensi jantung kayak gitu, itu ada sendiri bagiannya ya di rehab sebenarnya, cardiac rehabilitation sebenarnya kayak gitu. Tetapi prinsip pada umumnya semuanya sebenarnya sama, yaitu dilatih gerak lagi pelan-pelan dikit-dikit kayak gitu. Fisioterapi berarti ya itu di fisioterapi ya. Jadi bukannya karena tahu dia capek gerak dikit capek, udah duduk aja nggak usah ngapa-ngapain. Nah justru itu yang salah konsep yang seperti itu. Tapi justru harus tetap digerakkan. Mungkin saat ini baru bisa misalnya tadi 100 ya, 50 meter udah duduk istirahat dulu. Nanti lagi 50 meter, nanti ditambah lagi. Tetap prinsipnya sama, dikit-dikit dilatih. Dia kan mungkin stres atau gimana itu perlu nggak dilakukan bagaimana handle stres atau gimana? Karena kan kalau nggak salah satu penyebab penyakit jantung juga karena stres yang berlebihan ya.
Gitu. Iya, bisa hipertensi jadinya tekanan darah tinggi, ulang lagi jadi prosesnya muter lagi. Muter ya. Jadi semua ada keterkaitan ya. Iya. Prinsipnya adalah kita mengendalikan faktor risiko. Oke. Ya, ketika ini sudah terjadi serangan, pertama tentu adalah atasi serangan. Ya, tadi yang seperti saya katakan ada obat-obatan yang kita bisa berikan ya dari dokter ya. Obat pengencer darah, statin ya dan sebagainya untuk mengendalikan tensi, mengendalikan gula kalau ada ya. Ya, pengencer darah, baik itu yang diminum maupun yang disuntik gitu ya. Itu kan semua obat-obatan. Lalu yang kedua, kalau dalam waktu periode yang golden period tadi, ya kita bisa melakukan namanya percutaneous coronary intervention atau intervensi koroner. Jadi yang mungkin orang-orang pernah kenal pasang ring gitu ya. Jadi itu dimasukkan, lalu dilihat ya bagian pembuluh darah mana yang tersumbat. Kalau tadi kita lihat ya, ini ya pembuluh darah jantung kita tuh ada utamanya tuh ada pembuluh darah utama gitu ya. Pembuluh darah utama lalu dia terbagi menjadi 3 begitu ya. Yang depan, yang kiri depan, kiri yang berputar begitu ya. Lalu yang sebelah kanan. Nah, dari tindakan coronary angiography kita bisa melihat bagian mana nih yang tersumbat, seberapa besar sumbatannya. Ya, jadi kalau di atas umumnya kalau di atas 70% sumbatannya itu kita perlu lakukan tindakan ya dengan pemasangan ring atau balon atau apapun itu ya. Nah, sekarang udah banyak beberapa kemajuan misalnya dilakukan disedot itu ya. Jadi sumbatan yang ada di sini misalnya ini sumbatannya ya seperti ini ya, sumbatan disedot. Daripada langsung dipasang ring mungkin disedot dulu sumbatannya. Jadi supaya lebih longgar begitu ya, lalu kemudian ditiup pakai balon supaya pembuluh darah bisa lebih lebar baru lalu disedot. Pasang ring. Pasang ring ya, pasang ring supaya dia mantep nih, nggak nutup gitu, supaya dia mantep ya. Nah, kenapa ada yang perlu di bypass tuh? Nah, bypass itu adalah operasi ya, operasi jantung bypass. Nah, operasi jantung bypass yang zaman dulu yang harus buka dada begitu ya, sekarang sudah banyak kemajuan ya dengan sayatan yang lebih kecil dan sebagainya. Itu kapan kita pertimbangan kalau yang kena banyak? Kena semua misalnya, tiga-tiganya ini kena semua dan atau kenanya yang besar ini, sumbatannya di sini nih, di pangkal, ya, di pangkal. Nah itu kita biasanya kalau dengan pertimbangan dokter, tim ya, biasanya tim dokter, kalau dipasang ring sepertinya kurang efektif misalnya, ya, mungkin akan lebih baik kalau dilakukan graft, bypass graft. Jadi diambil pembuluh darahnya diambil dari tempat lain, lalu diganti, gitu. Nah biasanya ambil yang dari mana dok? Nah itu ada beberapa cara lah ya. Nah sekarang mungkin yang paling sering dilakukan diambilnya dari bagian dada ya, di dada di tempat lain ya, dari daerah payudara gitu ya. Dari bagian payudara sebelah kiri. Nah, itu yang dokter-dokter bedah toraks yang akan mengerjakan. Tapi memang kalau memungkinkan dipasang ring, ya biasanya dokter akan lebih prefer untuk pasang ring gitu ya. Terutama kalau kenanya cuma satu misalnya, ya udah pasang aja gitu. Nah, setelah dipasang ring seperti ini misalnya, dia perlu lakukan pengobatan ya dengan obat pengencer darah. 2 buah obat pengencer darah selama 1 tahun biasanya. Lalu setelah itu 1 saja obat pengencer darah seumur hidup. Ya. Dan yang namanya statin, obat statin. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu statin itu untuk obat menurunkan kolesterol ya. Nah, yang beberapa pasien saya itu bilang, dok kalau minum statin itu sesekali aja kalau lagi makan besar. Nah, itu harusnya tidak demikian ya. Pasca makan daging. Nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang namanya statin itu, pertama 1 untuk menurunkan kolesterol, betul. Yang kedua, meskipun kolesterolnya normal, tapi kalau judulnya sudah serangan jantung, statin tetap diberikan. Ya, statin tetap diberikan supaya apa? Nah, kalau kita lihat gambar yang ini nih, statin itu berfungsi supaya timbunan plak ini kita bilang plak ya, ini stabil, nggak gampang rupture. Kalau dia plak ini rupture, dia kan nanti ke ujung ya, nyumbat di ujung nih. Nah, kita mencegah supaya jangan sampai dia rupture. Nah, statin itu berfungsi itu salah satunya. Selain menurunkan kolesterol kan kalau kolesterol turun ini penyumbatan ini, penimbunan ini kan juga berkurang ya. Nah, kalaupun sudah ada timbunan, si statin itu juga berfungsi untuk menstabilkan plak. Jadi stabil, plak ini stabil nih, nggak gampang pecah, nggak gampang copot gitu ya. Nah, kita kan mencegah supaya dia jangan pecah, jangan copot.
Nah, kalau bisa obat pengecer darah juga diberikan ya kan supaya yang timbunan-timbunan yang sudah seperti ini bisa berkurang. Oke, seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya itu, kan jantung itu kan dia mompa. Jadi pembuluh darah di jantung itu besar. Kemudian makin ke seluruh tubuh, itu dia mengecil ya. Iya. Jadi kalau yang lemak itu atau plak yang ada di situ tuh lepas, takutnya dia nyumbat di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung. Sampai di otak juga gitu ya. Bisa, itu bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, terutama di ujung-ujung sini nih. Nah, ini kan ini makin lama ke sini makin kecil ya. Ini kan besar nih, awalnya di pangkal besar, ini makin ke sini makin kecil nih. Dia kalau nyumbat di sini ya. Iya. Ya udah. Nah, kalau di sini mah nggak apa-apa ya. Ini kan besar. Nah, tapi kan ini juga ke atas nih. Iya. Ke atas ke otak. Iya. Nah, yang kita khawatirin kalau dia nyumbatnya di sini jadi serangan jantung, kalau dia lepasnya di atas jadi stroke. Oh, oke. Ya, stroke kita juga pernah bahas ya ngomong-ngomongnya Iya, waktu bahas di video beberapa Matis yang yang lalu ya, lain. teman-teman Bapak Ibu bisa lihat ya video kita tentang stroke. Iya. Nah, stroke itu juga macam-macam tuh ya, ada dua ya, ada yang perdarahan, ada yang sumbatan. Tapi biasanya kalau urusannya sama serangan jantung kan sumbatan ya. Iya. Serangan jantung sumbatan. Yang sama juga dia biasa juga terkait dengan stroke yang sifatnya sumbatan juga. Iya. Gitu. Jadi bisa obat yang sama diberikan untuk menangani masalah jantung juga untuk stroke, Yang stroke. sumbatan. Tapi kalau stroke perdarahan beda lagi tuh. Iya. Oke dok, ini kan penting sekali nih mengenai jantung. Dan kalau kita lihat dari tadi itu bisa fatal ya kalau kita tidak punya jantung yang sehat. Nah, mungkin bagaimana supaya bisa untuk tindakan pencegahan, prevention gitu dok? Ya, untuk memprevent maka kita juga butuh mengetahui hal apa aja, poin-poin apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan ya, kita harus menjaga tekanan darah, ya itu juga harus dijaga ya. Tekanan darah harus normal, gula darah harus normal juga, kolesterol juga jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian lifestyle. Nah, lifestyle ini banyak banget. Lifestyle ini pengaruhnya bisa ke tekanan darah, gula darah, ke kolesterol juga ya. Karena lifestyle terkait dengan makanan itu mempengaruhi 3 hal yang tadi, ya kan? Nggak hanya makan, tetapi juga lifestyle yang lain, kebiasaan yang lain. Misalnya ada merokok, ya konsumsi alkohol berlebihan, atau kemudian aktivitas yang lain yang bisa meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh. Itu juga akan mempengaruhi pembuluh darah yang akibatnya nanti ya bisa menempel kolesterol, terus trombosit juga, itu juga pengaruh semua. Dan juga lifestyle yang lain ialah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini juga lagi-lagi akan mempengaruhi 3 yang tadi, yaitu tekanan darah, kemudian gula darah, dan kolesterol. Jadi, kalau mau menjaga ya, paling nggak ya 2 itu ya, makanannya juga harus dijaga, tidak berlebihan tentunya, nggak berlebihan secara gula, garam, dan juga kalori. Dan yang kedua adalah aktivitas fisik juga harus cukup. Gitu. Jadi jangan sampai kurang. Nah, sebenarnya simple kayak gitu, 2 yang harus dilakukan itu udah bisa menjaga kesehatan jantung kita dengan luar biasa sih. Ya, yang penting dilakukan dok ya. Betul. Bukan cuma tahu ya. Taunya dan mudah, tapi kalau nggak dilakukan percuma. Iya. Aktivitas fisik dalam sehari atau seminggu tuh kira-kira yang disarankan untuk kita bergerak itu berapa lama? Oke, kalau aktivitas fisik yang disarankan dari WHO ya atau Badan Kesehatan Dunia untuk kita secara umum, untuk aktivitas fisik menyehatkan jantung lah ya, atau kita sebutnya kardio untuk stamina, itu kurang lebih 150 menit dalam seminggu akumulasi ya. Total. Jadi kalau lebih daripada itu oke, boleh aja. Jadi kalau yang intensitasnya sedang lah ya, jangan yang cuman kayak gerak biasa. Nah, itu nggak jadi hitungan. Nggak hitungan. Iya. Harus ada sedikit ngos-ngosan lah gampangnya. Nah, jalan cepat begitu ya? Jalan cepat misalnya ya. Nah, itu kurang lebih 150 menit dalam seminggu akumulasi. Itu baik sekali untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan otot jantung kita. Kayak gitu. Kalau jalan di mall gitu nggak hitungan ya dok ya? Jalan di mall kayaknya nggak bisa cepet, begitu ya? Kayaknya pelan-pelan kan sambil lihat-lihat. Iya, itu nggak termasuk tuh ya. Termasuk. Tapi tetap baik dibanding daripada tidak jalan. sama mager. sekali. Mager. Jadi bergerak itu selalu lebih baik. Bisa bergerak lebih cepat, lebih baik. Iya. Itu yang tadi pukul rata atau tergantung umur juga dok? Ya mana 150 menit. Ya. Itu pukul rata sih. Pukul rata. Tentunya kalau masih usia lebih muda, lebih produktif, lebih bisa bergerak, tentu lebih banyak lebih bagus. Ya, makanya tadi itu 150 menit sebenarnya adalah batas minimal. Iya. Kalau mau tinggi lebih lagi itu lebih oke, masih bisa. Tapi batas atasnya berapa? Batas atasnya sih belum ada ya. Sampai 1000 menit per minggu pun masih oke. Masih bisa memberikan efek yang lebih baik.
Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi orang. Jangan makin tinggi mau mengejar jantungnya supaya sehat, tapi sakit kaki, sakit lutut ya. Nah mengenai gerak, mungkin kita kan sekarang udah pakai smartwatch dok. Nah kira-kira itu sehari berapa langkah tuh kira-kira dok yang bagus? Kalau cuma untuk jalan aja. Nah kalau di smartwatch ini baik banget karena bisa memonitor ya. Memonitor, jadi kalau ada gimmick-gimmick atau iklan kan biasanya harus 10.000 langkah per hari ya. Sebenarnya kalau dari penelitian nggak harus sampai 10.000 itu udah cukup ya. Sekitar 7.000 sampai 8.000 langkah itu udah memadai. Gitu. Untuk dalam hal kita cukup bergerak. Ya kalau diem terus, nah kita harus lihat, kita harus bergerak kayak gitu. Dan itu bisa dicicil ya, pagi mungkin berapa ribu. Betul. Jadi nggak harus satu waktu, 8.000 kayaknya banyak banget. Jadi sepanjang hari. Kalau yang tadi, yang sebelumnya adalah sepanjang minggu. Jadi sebenarnya cukup mudah, kita bisa cicil. Nggak harus satu waktu 150 menit. Dan itu semua bagus untuk otot jantung kita ya. Otot jantung. Nah, itu kan tadi adalah hal-hal umum yang dilakukan untuk mencegah. Nah, lalu yang lebih spesifik untuk kita bisa men-screening lebih dini, yang kita perlu tahu apakah orang ini cikal bakal kena serangan jantung apa tidak, kan begitu ya. Nah, tentu ada pemeriksaan medical check up secara rutin begitu ya, cek darah ya. Cek darah apanya yang dicek, Dok? Pertama tensi dulu ya. Tensi, lalu gula darah, lalu kolesterol ya, lalu fungsi ginjal. Itu 4 hal yang memang secara para ahli mengatakan bahwa itulah yang perlu kita cek ya, 4 dari darah. Lalu apalagi tadi yang kita sebut dengan rekam jantung EKG ya. Dari EKG kita bisa melihat irama jantung, lalu pola-pola apa tadi yang sudah saya katakan tentang apakah orang ini ada masalah di koronernya ya. Jadi penyakit jantung koroner sebelum dia sampai kena serangan jantung nih ya. Kalau sudah ada penyakit jantung koroner kita bisa mulai deteksi dari EKG tersebut. Lalu kalau mau yang lebih spesifik lagi, kita bisa melakukan treadmill test. Treadmill itu seperti orang lari gitu ya, kayak di gym gitu treadmill, tapi ditempelin alat EKG tersebut untuk lalu kita nilai ya, apakah ketika orang tersebut sudah lari, nanti bertahap ya, jalan, lalu jalan cepat sampai lari sampai batas tertentu, apakah dengan aktivitas fisik tersebut ada masalah dengan jantungnya. Ya kita bisa lihat nih, kalau ternyata ini ada terjadi yang kita sebut dengan ischemic response. Jadi ada penyempitan nih di pembuluh koronernya dengan dia aktivitas tersebut. Nah kita mencurigai ada sesuatu di koronernya, ya. Nah itu mungkin yang seperti itu kita bisa sarankan untuk lakukan kateterisasi jantung untuk melihat apakah betul ada penyumbatan. Lalu kalau misalnya ternyata udah tua ya, misalnya orang sudah tua, udah lututnya udah pengapuran, udah susah bergerak, kan nggak bisa orang disuruh lari. Nah yang kita bisa kerjakan adalah kita periksa CT scan jantung, ya CT scan jantung untuk melihat pembuluh darah jantung yang tersumbat di mana aja dan kira-kira berapa persen sumbatannya. Jadi kalau memang dari hasil CT scan tersebut besar dugaannya bahwa ini ada sumbatan, nah lalu ya untuk mengkonfirmasi memang perlu dilakukan kateterisasi jantung tersebut. Ya, tadi kalau sudah dilakukan kateterisasi jantung, sumbatan di atas 70% misalnya, nah itu memang ada baiknya dilakukan pemasangan ring atau yang lain gitu ya, untuk supaya sumbatan yang besar itu lebih lancar lagi. Gitu. Nah pemeriksaan yang tadi itu bukan hanya bermanfaat untuk tindakan lanjut ya. Kalau tadi kan kalau udah kelihatan bisa kita tindak lanjutin ya. Tetapi juga bermanfaat untuk kalau seseorang misalnya sekarang ini banyak nih mau olahraga ya, takut yang serangan. Nah dengan pemeriksaan itu kita bisa tahu kalau berdasarkan perhitungan mungkin aman sampai 180. Tapi pas dicek di 150 udah mulai ada tanda nih, ada penyempitan atau segala macam ya. Nah, kalau mau olahraga jangan sampai lebih dari 150. Jadi ya udah 140, 150 tuh udah maksimal banget. Jadi lagi-lagi menekankan pentingnya smartwatch bukan hanya buat langkah tapi juga mengukur heart rate kita ketika kita beraktivitas kayak gitu sih. Apalagi kalau dia misalnya main bulu tangkis berapa seru jam ya. gitu ya. Nggak lupa lihat ya. Iya. Oke. Jangan sampai lupa diri ya, jangan sampai terlalu memaksakan diri juga gitu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada closing statement dari Dr. Caleb dulu. Ya menjaga kesehatan jantung cukup mahal lah tanda kutip ya, karena butuh effort ya kan, nggak mungkin diam-diam aja. Jadi butuh effort segala macam sepanjang hidup ya. Jadi mahal juga investasinya. Tapi kalau sakit lebih mahal lagi tuh. Ya, sakit jantung mahal banget. Dan dampaknya luar biasa sekali, cost-nya ya quality of life gitu ya, bukan hanya uang aja. Jadi ya jangan sampai
selagi kita masih sehat, ya dijaga terus berapapun usianya. Jadi jangan tunggu tua baru jaga kesehatan jantung, tapi dari muda pun udah menjaga kesehatan jantung. Oke, dari Dokter Sam. Iya, jadi ya sayangilah jantungmu gitu. Sayangilah jantungmu karena itu adalah salah satu aset kita yang paling berharga. Dia adalah organ yang bekerja paling awal, bekerja setiap saat, paling rajin, dan Nggak pernah tidur ya? Nggak pakai tidur ya, kita tidur dia nggak tidur. Kalau dia tidur repot kita. Dan dia akan berhenti paling akhir. Jadi Alfa dan Omega dong. Alfa dan Omega. Iya, Untuk jadi tubuh kita. kita betul-betul harus mencurahkan perhatian dan effort terhadap kesehatan jantung. Iya. Tidak ada gantinya, cuma ada satu. Iya. Ya, ada organ-organ lain ya, mungkin ada gantinya. Tapi yang satu ini kalau udah rusak dan stop, tidak ada gantinya. Susah cari spare part ya. Tidak ada spare part masalahnya. Susah ada sih, tapi Susah cari susah donor. sekali ya. Transplantasi jantung itu sulit sekali. Di Indonesia belum bisa dilakukan, di luar negeri pun juga susah gitu ya. Iya. Ya, transplantasi jantung. Kalau organ yang lain mungkin ada yang bisa ditransplant, tapi kalau untuk jantung saat ini susah gitu. Jadi kita lakukan, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya. Terima kasih untuk Dr. Samuel dan juga Dr. Caleb untuk sharing hari ini, dan semoga informasi yang sudah kami bagikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara dan juga keluarga dan teman-teman. Dan jika saudara-saudara merasakan ini suatu berkat buat saudara-saudara, boleh klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Markisah, mari kita hidup sehat, sehat rohani dan sehat jasmani.